dokter nggak boleh ngurangin aktivitas. Cuman dokter bilang jangan stres gitu aja udah. Karena ini tuh lawannya stres. Kalau semakin Mbak Nunung stres, semakin aku panik, semakin apa, mereka cepat banget gitu. Nunung didiagnosis kanker payudara, minta keluarga besarnya di Jakarta pulang ke Solo. Komedian Tri Retno Prayudati atau akrab disapa Nunung selalu terlihat ceria di layar kaca. Namun, ternyata di balik keceriaannya itu, ia menyimpan kesedihan yang mendalam. Nunung didiagnosis mengidap kanker payudara. Ia mengaku mau fokus dengan kesehatannya, pasalnya selain penyakit kanker payudara, Nunung masih harus menjalani pengobatan penyakit lain yang diidapnya. Nunung menuturkan jika keluarga besarnya di Jakarta sudah mengetahui vonis penyakitnya dan meminta keluarganya semua pulang ke Solo. Nunung pun meminta keluarganya untuk bisa usaha mandiri di Solo. Mengingat Nunung tidak bisa lagi membiayai keluarganya karena ingin fokus pada kesehatannya. Wanita berusia 59 tahun ini mengaku sebenarnya kehidupannya selama ini sudah cukup berat. Namun setelah mendengar ternyata ia didiagnosis mengidap kanker, beban pikiran Nunung menjadi semakin besar. Ia mengaku tiap hari cuma bisa menangis usai mengetahui didiagnosis kanker payudaranya ini. Padahal lanjut Nunung, dokter sudah mengatakan untuk tidak stres karena virus kanker akan makin cepat menjalar. Nggak gampang menghadapi kayak gitu tuh, nggak gampang. Pasti drop, pasti down. Saya juga gitu, saya lemes, diem, nggak bicara apa-apa, cuma nangis, ya Allah kuatkan saya, ya Allah kuatkan saya, udah gitu. Meski sudah melepas keluarganya untuk tinggal di Solo, ia masih harus bertanggung jawab pada anak-anaknya. Tak hanya harus bertanggung jawab pada anak-anaknya, Nunung juga stres karena harus memikirkan operasi hingga kemoterapi yang bakal dijalaninya ke depan. Untuk sekarang, Nunung hanya bisa pasrah dengan kondisinya. Ia yakin ini adalah bentuk ujian yang harus dilewatinya. Di sisi lain, ternyata komedian Nunung masih harus bekerja demi menghidupi keluarga besarnya. Bukan hanya anak kandung, tapi juga masih ada keluarga besar yang bergantung pada penghasilan Nunung. Jumlah kepala yang masih menjadi tanggung jawabnya cukup banyak, sekitar 50 orang. Nunung menuturkan jika tanggungannya yakni dari saudara juga anak-anaknya. Lanjut Nunung, ia susah untuk menolak keluarganya karena ia tahu persis kehidupan dari mereka bagaimana. Nunung memaklumi dirinya yang menjadi tulang punggung karena keluarga besarnya memang tidak mampu secara ekonomi. Awalnya, Nunung sempat berpikir saat anaknya lulus kuliah setidaknya tanggung jawabnya sedikit lebih ringan. Tapi ternyata mencari pekerjaan tidak semudah itu dan pengeluaran justru semakin besar. Diakui Nunung, keluarganya bahkan anak-anaknya tidak pernah ada yang melihatnya menangis. Mereka bahkan mungkin terkejut saat melihat Nunung menangis di televisi. Namun sebenarnya belakangan ini hampir setiap malam Nunung juga selalu menangis tanpa sebab dan itu hanya diketahui suaminya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.